Alhamdulillah Alhamdulillah wal awwal bila ibtida wal akhir bila intiha wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya wal awliya imam al-safa wal wafa rahmatan wa shifa likulli siqami wa jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, pengurus Masjid Ar-Raudhah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi subuh Jumat yang penuh berkah ini kita bisa hadir lagi di rumah Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'anahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan membaca tentang amalan lebih khusus adab tentang bersedekah. Saya ambil dari kitab Al-Adabu Bid-Din karangan Imam Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Al-Adabul Mutasaddiqi, adab-adab bersedekah. Yang pertama, yanbaghi lahu ada'uha qabla al-mas'alati. Hendaklah memberi sebelum diminta. Jadi bagusnya bersedekah itu hendaklah memberi sebelum diminta. Karena ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang bersedekah, bahwasanya orang yang sedekah di masa hidup 1 dinar lebih mulia ketimbang bersedekah ketika meninggal dunia 1000 dinar. Jadi ketika kita ingin sedekah 1 dinar ketika hidup itu lebih mulia ketimbang sedekah 1000 dinar. Yang kedua, adab bersedekah kata Imam Ghazali, ikhfa'us sadaqati indal ata'i. Tidak diketahui orang lain ketika bersedekah. Dalam hadis disebutkan ketika tangan kanan kita memberi, kalau bisa tangan kiri tidak tahu. Itu dalam sedekah sunat bagus seperti itu. Tapi dalam hal-hal yang zakat semestinya memang harus ditonjolkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena yang namanya mafruḍah itu adalah kewajiban. Salat umpamanya, puasa, zakat, haji itu adalah kewajiban. Yang disembunyikan ini adalah sedekah sunat. Kayak sholat malam, puasa Senin Kemis, dan lain-lain sebagainya, itu sunnah disembunyikan. Yang ketiga, adab sedekah kata Imam Ghazali, kitmanuha ba'dal ata'i. Menjaga kerahasiaan setelah memberi. Orang yang dikasih tidak tahu, orang yang memberi pun tidak tahu. Makanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak kalangan sahabat
memberikan sedekah di depan-depan pintu rumah orang. Jadi dia kasih sedekah di depan pintu-pintu rumah orang, yang kita tidak tahu siapa yang memberinya. Ya. Ini yang dimaksud dengan kitmanuha ba'dal ata'i, menjaga kerahasiaan setelah memberi, dan tidak boleh diekspos, karena itu sifatnya adalah sedekah. Kemudian adab sedekah pula, kata Imam Ghazali, warifqu bis-sa'ili, bersikap ramah terhadap orang yang meminta. Jadi kalau ada orang datang ke rumah meminta, hendaklah kita bersikap ramah. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah tapi nyebut. Jadi sedekah yang disebut-sebut itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian adab sedekah pula, wa la yubdi'uhu bi raddil jawabi, tidak menjawab dengan penolakan. Jadi kalau orang itu datang, ya, kita tidak menjawab dengan penolakan. Artinya sebatas kemampuan kita. Jadi kalaupun tidak memberi, jangan disakiti. Ya, jadi kalaupun tidak memberi, jangan disakiti. Kemudian adab sedekah pula, wa yuraddu alaihi bil waswasi, hendaklah menjawab dengan suara yang lirih ketika menoleh. Artinya suara yang lembut. Jadi kalau ada orang itu memberi, ya, berilah dengan cara yang sopan. Ketika dia tidak memberi, berilah cara dengan tidak menyakitkan. Kemudian wayamna'u nafsul al-bakhlu, menghindari sifat bakhil. Kemudian adab sedekah pula, wa yu'tihi ma sa'ala ayyuraddu radda jamilan, memberikan apa yang diminta dan menolak penolakan dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, adab sedekah itu adalah tidak menarik kembali apa yang sudah disedekahkan. Fala yarju bima an'amallahu alaihi bal huwa mustahaqqun laha. Jadi kalau sudah dia sedekah itu tidak boleh ditarik kembali. Ya. Baikkah sedikit maupun banyak, tidak boleh diambil kembali. Cuman kadang-kadang lain juga lah, lain orang, lain juga maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama namanya Abu Lais As-Samarqandi, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau? Sab'u khisalin turba sadaqah. Ada 7 macam pembangkit semakan sedekah. Yang pertama, ikhrajuha minal halali, hendaklah sedekah itu berasal dari barang yang halal. Maka tidak boleh kita sedekah dari barang yang haram. Ya. Jadi sumbernya adalah sumber yang halal, itu yang harus kita sedekahkan. Dalilnya bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkan min thayyibati, daripada yang baik. Thayyibat sini maknanya 2, halal, baik. Jadi makna thayyibat ini adalah halal kemudian baik. Ya. Halal dan baik. Karena ada yang halal tapi tidak baik. Kari kambing itu halal. Tapi kalau makan 5 porsi, pingsan. Ya. Istri itu halal. Gitu. Ya. Mobil itu halal.
Ya, tapi kalau digunakan secara berlebihan, ya jadi tidak baik. Makanya Allah berfirman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkan daripada sesuatu yang halal, yang baik, ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Kenapa Allah melarang mengambil daripada yang haram? Karena ada disebutkan dalam hadis bahwa memakan barang yang haram itu tidak akan menjadi berkah. Doanya tidak diijabah oleh Allah, kehidupannya tidak berkah. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram, api nerakalah yang pantas buat mereka. Kemarin sudah kita bahas Pak ya, ada 5 bahagia dunia akhirat. Saya ulang baliklah. Kedua, yang pertama, ingin bahagia dunia akhirat harus punya ilmu. Baik ilmu dunia atau ilmu akhirat. Yang kedua, al-ibadah, prestasi, kebaikan. Itulah yang membawa kita dunia, baik dunia, bahagia akhirat. Dan ibadah itu dalam Islam terbagi 2, ada mahdah, ada ghairu mahdah. Mahdah itu sholat, puasa, zakat, haji itu mahdah. Baca Quran itu mahdah. Puasa Senin Kamis mahdah. Sedekah itu mahdah. Tapi ada lagi ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang tidak berhubungan langsung kepada Allah, tapi berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Sayang dengan yang miskin, hormat dengan yang tua, peduli dengan lingkungan, itu ibadah ghairu mahdah. Kalau Bapak Ibu buka dalam Quran, ibadah ghairu mahdah itu lebih banyak porsinya ketimbang mahdah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan bahwasanya kehidupan yang ghairu mahdah ini harus dibangun secara maksimal. Ya. Yang ketiga, tapi kunci ibadah kemarin sudah kita bahas ada 2, pertama niat, kedua ikhlas. Yang ketiga, bahagia dunia akhirat itu syaratnya ar-rizqu minal halal. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal. Yang keempat, as-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah. Musibah yang paling dahsyat kemarin adalah berat beribadah kepada Allah. Yang kelima adalah asyukru 'alan nikmah, syukur terhadap nikmat Allah. Ya, jadi kalau 5 kunci ini bisa kita miliki, insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Harus punya ilmu. Salat harus punya ilmu. Baca Quran harus punya ilmu. Yang kedua harus ibadah, baik mahdah ataupun ghairu mahdah. Yang ketiga adalah ar-rizqu minal halal. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal. Yang keempat, sabar terhadap musibah. Yang kelima, syukur atas nikmat Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembangkit semangat sedekah itu i'ta'uha min jahdil muqalli. yakni yu'ta min mali khalidin. Berikanlah dengan sungguh-sungguh walaupun harta itu sedikit. Ya. Jadi tidak harus memandang harta banyak. Ya, ketika ada itu lebih baik ketimbang banyak. Tapi nunggu nanti. Jadi mentakjilkan sedekah itu sesuatu perkara yang paling bagus. Jadi harus bukan menunggu harus banyaknya, tidak. Kemudian perkara yang membangkitkan sedekah itu ta'jiluha min khafatil faut. Ya, khawatir hartanya akan binasa. Makanya dia segerakan. Khawatirnya kalau hartanya akan binasa. Maka tidak salah di awal tadi kita sampaikan sedekah 1 dirham ketika masih hidup lebih mulia ketimbang sedekah 1000 dirham kalau sudah meninggal dunia. Warabi'u yang keempat, 7 perkara yang pembangkit sedekah
tasfituha mukhatil bakhli yu'tiha min ahsanil amwali. Hendaklah mencarikan dari harta yang baik. Ini yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi kalau bisa carilah harta yang baik. Ya, kalau sedekah dari harta yang tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Kemudian yu'tiha fi sarril makhafatir riya, memberinya dengan cara rahasia yang terhindar dari sifat riya. Riya ini dalam ilmu tasawuf asyirkul asghar, syirik kecil itu riya. Ibadah pengen diekspos, ibadah pengen dilihat. Ya, itu namanya riya. Nah, orang yang sedekah ya, itu merahasiakan, menyembunyikan sehingga takut masuk pada wilayah riya. Kemudian yang keenam, yu'addul manni anha mukhafatu bitalil ajri. Tidak mengharap balasan. Jadi motivasinya itu tidak mengharapkan balasan. Andai pun diberikan oleh Allah, itu dasarnya adalah rahmat Allah. Yang terakhir, kaful aza an sabiha mukhafatul ismi. Ya, menghilangkan penyakit daripada sedekah itu sendiri. Maka salah satu motivasi ibadah sedekah itu adalah menghilangkan penyakit. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, kata beliau, hassinu amwalakum bisadaqah. Pagarilah harta kamu dengan cara sedekah. Waddu mardakum bisadaqah. Hassinu amwalakum bizakat. Pagarilah harta kamu dengan zakat. Wa'addul mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan cara sedekah. Wastaqbilu amwa'il bala bidu'a. Dan ditolaklah bala itu dengan cara doa. Jadi harta dipagari dengan zakat. Jadi kalau kita pengen harta kita langgeng, ya dipagari dengan zakat. Bukan dipagari dengan beton, dipagari dengan zakat. Wada'u maradakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara sedekah. Wastaqbilu anwa'al bala'i biddu'a, dan ditolak bala dengan cara doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala al-Lais bis Samarqandi, faqala al-Imam al-Faqih Abi Lais an-Nasruddin as-Samarqandi. Kata beliau, 10 amalan yang mengantarkan manusia ke tingkat manusia yang lebih tinggi. Yang pertama, kasratus sadaqah. Jadi banyak sedekah ini mengantarkan derajat yang paling tinggi. Kita belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setelah pulang berdakwah, sampai di rumah, tiba-tiba ada seorang ibu, ya, minta sedekah. Ketika itu Rasulullah langsung pergi ke pasar, mengambil upah, mengangkat barang. Dapatlah 3 buah roti, dikasihkan kepada si ibu tadi. Setelah masuk ke dalam, tidak berapa jam ada seorang ibu lagi datang, dikasih pula 1 buah roti. Tinggal 1 roti. Ya, lalu 1 roti tadi dikasih kepada istrinya, Sayyidatina Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang engkau makan? Kata Rasulullah, engkau makan sajalah Aisyah, biarlah saya berpuasa. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli dengan orang-orang yang tidak bisa makan. Jadi kasratus sedekah, banyak sedekah ini salah satu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kasratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i ya setiap hari itu mengkhatamkan Quran. Kemarin sudah kita bahas ya, yang paling afdal itu adalah 3 hari sekali khatam. Tapi kalau sehari khatam itu luar biasa ya. Kalau ulama-ulama dulu itu tidak ada lepas dari pegangan Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Quran itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal membacanya itu sesuai dengan tajwidnya dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yang mengangkat derajat kita tinggi di sisi Allah, al-julusu ma'a man yazkuru bil akhirah wa yuzahidu fid dunya, duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dan zuhud dalam kehidupan dunia. Mana ada tempat-tempat orang yang berzikir, singgahlah ya, karena itu disebutkan salah satu raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman surga adalah majelis zikir. Karena majelis zikirlah Allah jauhkan dari bala. Karena majelis zikirlah Allah jauhkan kita dari musibah. Karena majelis zikirlah dan majelis ilmilah Allah mudahkan segala hajat-hajat kita. Jadi kalau ada majelis zikir jangan dijauhi. Ya, ada majelis ilmu jangan dijauhi. Karenanya kita diberikan oleh Allah kebaikan. Karenanya kita dijauhkan oleh Allah dari bala dan musibah. Kemudian yang mengangkat derajat kita di sisi Allah silaturrahim. Ya, silaturrahim. Rahim itu ikatan yang paling dalam. Makanya rahim itu yang punya si ibu. Bapak tidak punya rahim. Ya. Makanya kalau anaknya yang jatuh yang paling sayang si ibunya. Karena ibunya punya rahim. Makanya silaturrahim, ikatan silaturrahim itu jangan diputuskan. Maka ikatan anak dengan si ibu itu luar biasa. Ya, makanya kalau dia cerai, anak itu banyak dinisbahkan kepada si ibu. Karena ibu yang banyak ikatannya dengan si anak tadi. Tapi silaturahim itu banyak putus di akhir zaman. Salah satu sebabnya adalah, mohon maaf, harta warisan. Gara-gara harta warisan silaturahim bisa putus. Anak dengan orang tua, adik beradik, ya, keluarga itu bisa putus. Gara-gara harta warisan. Dan kehidupan dunia yang terlalu tamak itu juga bisa putus silaturahim. Makanya silaturahim itu salah satu untuk mengangkat derajat kita. Tapi silaturahim yang paling baik adalah silaturahim dengan Allah. Tidak cukup 5 waktu. Makanya ulama salafus saleh itu banyak silaturahimnya di malam hari. Kita tidak cukup sholat 5 waktu. Harus menambah sunnah-sunnah yang lain. Itu supaya derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silaturahim dengan orang tua. Kemudian silaturahim dengan guru-guru. Baru silaturahim dengan handai tolan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yang mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang sudah kita bahas kemarin, Pak ya. Ya, pahala menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Asal menjenguknya kemarin ikhlas, ya, ikhlas. Tapi akhir-akhir ini agak susah juga menjenguk orang sakit, Pak. Ya. Kemudian yang keenam yang mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah, qillatul mukhalatil aghniyai alladzi saghalahum ghanahum anil akhirah. Mengurangi bergaul dengan orang kaya yang lupa akhirat. Jadi kalau ada orang kaya yang lupa akhirat, kurangilah bergaul dengan dia.
Sebab kalau banyak bergaul dengan orang kaya yang lupa akhirat, kita jadi lupa juga. Makanya tidak salah kalau Nabi mengatakan man jalasal mal ulama falahul ulama. Siapa sering duduk dengan orang alim, insya Allah jadi orang alim. Man jalasal mal ghina falahul ghina. Siapa duduk dengan orang kaya, jadi orang kaya. Duduk dengan tokek getah, lepas makan siang. Ada. Tapi yang bahayanya kata Nabi, man jalasal ma'an nisa falau sahwat. Siapa sering-sering duduk dengan betino, gawat. Man jalasal ma'sibyan falau sibyan. Siapa duduk dengan anak-anak, jadi anak-anak. Lihat ibu TK tuh, anak melompat, ibunya melompat duluan. Nah, jadi kurangi Pak ya, bukan tidak boleh bergaul, kurangi bergaul dengan orang kaya yang lupa akhirat. Tapi kalau orang kaya itu yang suka dengan akhirat, lebih bagus kita gauli. Ya. Orang kaya yang suka dengan akhirat, suka dengan ibadah, suka dengan majelis ta'lim, suka dengan majelis zikir, bagus kita gauli. Wasabi'u, dan yang ketujuh, yang mengangkat derajat kita baik di sisi Allah, kasratut tafakkuri fima huwa sairun ilaihi ghadan. Sering memikirkan hidupan kelak di akhirat nanti. Pikirannya tidak lain akhirat itulah. Bangun tidur pikirannya akhirat. Mau tidur pikirannya akhirat. Ini akan naik derajatnya si Allah. Makanya mohon maaf, orang kalau sudah tidur, bangun dari tidur, yang diingatnya dunia, maka dia akan dilupakan oleh Allah kehidupannya. Bangun dari tidur itu sudah mikir dunia. Yang bagusnya bangun tidur itu sudah mikirkan akhirat. Maka kalau kita ingin mulia, derajat kita mulia di sisi Allah, sering-sering memikirkan kehidupan kelak di akhirat nanti. Ya. Kira-kira maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kita mikirkan amal kita ini banyak atau sedikit. Ya. Kebaikan kita masih belum, sedang, atau sudah banyak. Itu yang dimaksudkan kasratut tafakkur. Makanya disunnahkan sesudah sholat kita muhasabah. Sesudah sholat disunnahkan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Nabi. Introspeksilah dirimu sebelum dihisab oleh orang lain. Apa muhasabahnya sesudah salat? Bacalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi zanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya tafakkur sesudah sholat. Itu paling bagus ya, paling bagus. Kemudian yang kesembilan, amalan untuk mengantarkan manusia kepada derajat yang baik di sisi Allah adalah kasrul amali wa kasratu zikril maut. Kurangi cita-cita, kurangi angan-angan. Jangan banyak angan-angan. Aku kalau ada duit beli kok. Kalau ada banyak nih angan-angannya. Tahu-tahu mati. Ya. Makanya diingatkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, ya, kasrul amal. Kasrul itu dipotong. Jangan dia banyak cita-cita. Orang kalau banyak mengangan-angan, ibadah malas. Ya, banyak bercita-cita. Kalau. Kemudian apa? Wa kasrati zikril maut. Sebaliknya banyak ingat mati. Angan-angan dikurangi, mati banyak diingat. Apa maksud banyak ingat mati? Bukan nyebut mati-mati. Banyak ingat mati ini melihat isyarat-isyarat Allah. Ya.
banyaknya ibadah, banyaknya baca Quran, ya banyaknya rajin sholat malam, itu ingat mati. Kalau orang meninggal dunia, antarkan jenazahnya, ingat mati. Ya. Jadi mengingat mati ini bukan banyak nyebut-nyebut mati. Ya, mau tidur dia baca-baca, ingat mati. Ya, ada orang sakit kita jenguk, mengingat mati. Ya. Jelasnya wa kasri zikril maut, banyak ingat mati ini maksudnya menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang maksiat itu tidak ingat mati. Ya, atau orang yang maksiat itu orang yang lupa dengan mati. Tapi orang yang banyak ibadah kepada Allah adalah salah satu tanda orang yang ingat mati. Makanya ulama-ulama dulu sholatnya luar biasa, Pak, ya. Sholat malamnya itu luar biasa. Ada 100 rakaat, ada 500 rakaat, ada 1000 rakaat. Mengingat mati, Pak. Ya. Kemudian apalagi luzumus saumti wa qillatul kalami, sedikit bicara, banyak diamnya. Ya, luzumus saumti, ya sedikit bicara, wa qillatil kalam, banyak diamnya, sedikit bicaranya. Dan ulama dulu memang luar biasa, Pak. Bicaranya cuma sepatah-patah. Pak Kiai apa kabar? Alhamdulillah, cukup. Ya, tidak berlebih-lebih dia bicara itu. Ya. Karena khawatir dia jatuh pembicaraannya kepada sesuatu yang tidak baik. Karena awal bicara itu mudah, tapi ujungnya kadang-kadang timbul fitnah. Ya. Makanya salah satu amalan supaya kita jadi baik adalah sedikit bicara. Ya, waqillatil kalam, ya sedikit bicara, kemudian banyak diamnya. Tapi ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Ketika agama, ketika pendidikan anak kita dan lain-lain sebagainya, itu perlu kita bicarakan. Kemudian at-tawaddu'u, tawaddu ini merendahkan hati. Man tawadda'a rafa'a wa man takabbara wada'a. Siapa orang yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Siapa orang yang sombong, Allah rendahkan dirinya. Tawadhu ini sifat yang paling baik. Ya, ulama-ulama dulu kita luar biasa, sangat tawadhu. Ya, pada ilmunya luar biasa. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i belajar kepada gurunya Imam Malik. Ya, dia tidak mau ngetuk pintu rumah gurunya. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, gurunya keluar, baru dia ketemu. Tidak mau dia ngetuk pintu, takut terganggu gurunya tadi. Itu saking tawadhu'nya itu. Kalau sudah gurunya keluar rumah, dia iringi dari belakang. Imam Syafi'i luar biasa, Pak, ya, tawadhu'nya orang-orang dulu. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu ngajar, Imam Syafi'i memperhatikan sikit pun dari gerak tubuhnya tidak berubah, tenang saja. Dia khawatirnya gurunya tadi melihat ada sesuatu yang janggal dari muridnya. Dia khawatir itu tidak menimbulkan berkah. Begitu niat Imam Asy-Syafi'i. Saya ingin cerita sedikit Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Satu saat Imam Asy-Syafi'i diundang oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang soleh, ibadahnya luar biasa. Satu saat si murid tadi Imam Ahmad ngundang gurunya Imam Syafi'i, ya ngundang makan lah gitu. Setelah sampai di rumah disiapkanlah makan yang luar biasa. Oleh Imam Syafi'i dia makan. Yang namanya ulama besar biasanya mohon maaf makannya sedikit. Imam Syafi'i makannya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak perempuan. Dia perhatikan si gurunya, orang tuanya tadi yang bernama Imam Syafi'i.
kok makannya banyak? Katanya kiai, katanya ulama besar. Dia catatnya dalam bukunya. Malam hari ketika Jum'ul Lail jam 2, dia lihat ayahnya sholat tahajud. Sementara Imam Syafi'i tidur. Dia catatnya. Besok pagi dia datangi ayahnya. Ya, saya lihat guru ayah Imam Syafi'i ini luar biasa. Katanya orang alim, ahli ibadah. Nah, kok makannya banyak? Tadi malam ayah sholat tahajud, dia tidur. Yang namanya ulama tidak bisa, harus bangun malam sholat tahajud. Kok dia tidur? Udahlah, kamu jangan banyak tanya, besok pagi kita tanya aja lah. Sudah selesai makan, si anak tadi tanya, guru, saya lihat guru tadi makan dengan ayah saya, makannya banyak. Padahal kan guru kan ulama besar, tak boleh banyak makan banyak. Orang kalau banyak makan, mohon maaf, banyak makan cepat tidur, malas. Ya. Tidak, ini ceritanya nih. Ya, mohon maaf. Kata Imam Syafi'i, kenapa saya banyak makan? Karena orang tua antum ini orang saleh. Makan banyak di rumah orang saleh, pahalanya besar. Nah, jadi kalau yang ngundangnya Ustadz banyak-banyak makan. Ya. Ini tawaduknya Imam Syafi'i. Ya. Oh, tadi malam saya lihat orang tua saya sholat, tapi Tuhan tidak sholat. Kata Imam Syafi'i, orang tua antum ini orang soleh. Dia beribadah dengan sholatnya. Tapi saya ibadah dengan menulis kitab saya. Waktu saya tidur tadi, ada 3 bab, 4 bab yang saya tulis di kepala saya. Dan itu nanti saya buatkan satu buku dan saya berikan kepada orang banyak. Itulah ibadah saya kepada orang banyak. Rupanya Imam Syafi'i ibadahnya untuk orang banyak. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal ibadahnya untuk dirinya sendiri. Jadi tidak boleh kita su'udzon dengan orang. Ya, ini yang saya masukkan tawaduk tadi, Pak. Ya, tawaduknya Imam Syafi'i, ya, disuruh oleh muridnya Muhammad makan, dia tetap makan. Kemudian walabsud dauni, hidup sederhana. Ya, labsud dauni. Ya, hidup sederhana. Hidup sederhana ini apa adalah? Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Walaupun dia senang, dia sederhana. Kemudian wa hubbul fuqara, mencintai orang-orang fakir. Ya, hubbul fuqara, mencintai orang-orang fakir. Fakir itu maknanya laisa abun wala umun wala darun, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kerjaan. Itu namanya fakir. Makanya hak yang pertama untuk diberikan zakat itu adalah fakir. Sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 itu. Asnaf yang paling utama fakir. Maka tidak boleh kita tinggalkan fakir itu. Nah, carilah di RT kita itu, siapa yang fakir itu diutamakan dulu. Baru yang lain, yang lain, yang lain. Jangan jemping kita ngambil yang terakhir, Ibnu Sabil dulu. Padahal ada fakirnya, itu tidak boleh. Utamakan fakir dulu. Baru miskin, baru amin sesuai dengan asnaf yang 8. Kemudian wal mukhalatahu ma'ahum. Ya, wa qarbul yatama, belas kasih dengan anak yatim. Ya, belas kasih dengan anak yatim. Rasulullah itu suka bersama anak yatim. Rasulullah itu suka duduk dengan anak yatim. Maka tidak salah karena Rasulullah mengatakan ya dalam satu doa, Allahumma ahyina miskinan wa tawaffana miskinan waqsunna ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya dengan keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin. Tapi yang berdoa ini Rasulullah, Pak. Kalau kita wallahualam. Nabi berdoa nak jadi miskin. Kita nak jadi miskin enggak lah, bini enggak. Ya. Istri mau jadi miskin pula, anak enggak mau.
Ya, jadi Rasulullah berdoanya supaya jadi orang miskin. Kenapa orang miskin? Tidak banyak pertanyaan di kubur, Pak. Sebab orang meninggal dunia 4 tanya terus. An umrihi fi ma'afna, umur kemana dia habiskan. Wa an jasmihi fi ma'ablah, jasad yang indah ini kemana dia gunakan. Yang ketiga yang Allah tanya, wa an ilmihi ma'amila bi, ilmu sudahkah diamalkan. Banyak ilmu bagus tapi diamalkan lebih bagus lagi. Banyak ilmu bagus tapi diamalkan lebih bagus lagi. Sedikit ilmu bagus tapi diamalkan lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau sedikit ilmu diamalkan lebih bagus ketimbang banyak tapi tidak diamalkan. Tapi kalau banyak diamalkan lebih bagus lagi. Jadi Allah tanya kepada kita 3. Yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bi. Ilmu sudahkah diamalkan atau tidak? Ya, kemarin yang sudah saya kasih itu ya. Kemudian yang keempat, wa an mali min aina iktasabu wa fi ma anfaqtu. Harta dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Ya, 4 inilah Allah tanya dengan kita. Harta itu dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Didapat dengan halal, dibelanjakan dengan halal. Ya. Kemudian yang terakhir, wa masfur ru'usihim, dan menyapu kepalanya anak yatim. Ya, makanya kemarin di di bulan Asyura kemarin ya, kita disunahkan menyapu kepala anak yatim. Tapi menyapu di situ maksudnya bersedekah. Ya, wa masura sil yatim, memegang kepala rambut anak yatim. Karena sehelai rambut anak yatim itu memintakan ampun kepada Allah kepada orang yang memegang. Tapi sebagian ulama memahami bukan memegang saja. Ya, kasihlah santunan kepada anak-anak yatim. Orang yang sayang dengan anak yatim, sayang kepada Rasul, tapi membenci dengan anak yatim, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu barangkali yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzilna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan, rizqan halalan tayyiban. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa ansur hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana marahatil qulubina wa abdadina wa salam istiqamah. Allahumma afshir umat Muhammad. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad. Allahumma jubur an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca salawat. Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala, Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala, Ya Habibi Silni Fala Dutala, Ya Habibi Silni فلا دوطنا. الله ربي ربي تعالى، الله ربي ربي تعالى، يا حبيبي صلني فلا دوطنا، يا حبيبي صلني فلا دوط لا. دعوت ربي ورب يعلم
ربي ورب يعلم علم بحالي يغفر مقال علم بحالي يغفر مقال الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوط لا يا حبيبي صلني فلا دوط لا صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد ساحلا والآن صبري قد ساحلا الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوط لا يا حبيبي صلني فلا دوط لا حبيبي زرني وأعلي شأني حبيبي زرني وأعلي شأني حسا ومعنى حال وقال حسا ومعنى حال وقال الله ربي الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوط لا يا حبيبي فلا دوط لا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلا حب فتني ودمعي سلا الله ربي الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوط لا يا حبيبي صلني فلا دوط لا ظننت خيرا حقق لي ظني ظننت خيرا حقق لي ظني بالله زرني ولو خيالا بالله زرني ولو خيالا الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوط لا يا حبيبي صلني فلا دوط لا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي
قطعت كبدي قاسي الحيالة قطعت كبدي قاسي الحيالة الله ربي ربي تعالى الله ربي يا حبيبي وصلني فلا ذو طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير رجالا على حبيبي محمد خير رجالا الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا ذو طلا يا حبيبي صلني فلا ذو طلا. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.